Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Raja Hardiansyah, SEME, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis dan teman-teman Sora Satu sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kami sebagai kelompok penyaji akan mempresentasikan tugas kami dan kalian yang menyaksikan presentasi tugas kami. Salawat serta salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baiklah, agar memperpanjang waktu, kami akan langsung saja mempresentasikan tugas kami. Tugas kami tentang Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threat atau SWOT, serta Segmentation, Targeting, dan Positioning atau STP, studi kasus Kentucky Fried Chicken atau KFC Kacapuri di Tanjung Pinang. Anggota kelompok kami terdiri dari 2 orang saja. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nur Lata Faiza. Yang kedua ya rekan saya, Novita Andriani. Baik, awalan presentasi ini akan dipresentasikan oleh Novita. Kepada Novita, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Andriani ingin menjelaskan mengenai Kentucky Fried Chicken atau yang sering disebut KFC. PT Fast Food Indonesia (TBK) adalah pemilik tunggal waralaba KFC di Indonesia yang didirikan oleh G. Lyle Group pada tahun 1978 sebagai pihak pertama yang memperoleh waralaba KFC untuk Indonesia. Fast Food sebagai grup terbesar dan terbaik di dunia dalam memberikan pilihan restoran ternama sehingga memastikan kepemimpinannya dalam dunia bisnis. Untuk kategori produk daging ayam cepat saji, KFC ini tidak terkalahkan. Dan KFC ini mempunyai visi perusahaan dan juga misi perusahaan. Visi perusahaannya yaitu selalu menjadi merek restoran cepat saji dan selalu menjadi brand nomor 1 di Indonesia dan mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran yang termodern, terfavorit dalam segi produk, harga, pelayanan, dan juga fasilitas. Dan misi dari perusahaannya yaitu semakin memperkuat citra merek KFC dengan strategi-strategi dan ide-ide yang inovatif, terus meningkatkan suasana bersantap yang tiada bandingnya dan konsisten memberikan produk, pelayanan, serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas mengikuti kebutuhan dan juga selera konsumen yang terus berubah. KFC tersebut juga memiliki tujuan perusahaan yaitu mempersembahkan restoran dengan tampilan dan desain termodern dan sesuai dengan tren masa kini dan memberikan suasana menyenangkan dengan tempat duduk yang nyaman dengan terus melakukan peremajaan restoran dan menyajikan produk berkualitas tinggi yang paling digemari oleh pelanggan dengan kecepatan dan keramahan yang tak tertandingi. KFC juga mempunyai menu Nah, selanjutnya saya akan membahas yang pertama itu ada STP atau segmentasi, targeting, dan positioning. Dan yang kedua itu ada 4P, produk, price, place, dan promotion. Dan yang ketiga ada SWOT atau strength, weakness, opportunity, dan threat. Deskripsi advertisement KFC yaitu ada segerombolan mahasiswa sedang berkumpul dan berbincang-bincang. Salah satu dari mereka merasa lapar dan mengajak teman-temannya untuk membeli makanan. Namun, makanan yang mereka inginkan itu yang enak, praktis, dan tentu murah harganya. Dengan uang yang mereka miliki, mereka ingin membeli beberapa makanan dengan satu harga. Akhirnya, mereka membeli makanan KFC paket jumbo yang bisa dimakan bersama-sama. Tentunya sudah dilengkapi dengan paket minuman di dalamnya. Setelah datangnya paket yang mereka beli, membuat mereka menjadi puas akan apa yang mereka beli yang pastinya KFC paket jumbo. Dan mereka menikmati makanan itu bersama-sama dengan suasana yang menyenangkan. Yang pertama itu ada what we need to say.
atau keseimbangan antara kepuasan dan hemat biaya. Yang kedua itu ada tonality atau efisien dan praktis. Yang ketiga ada brand idea, makanan dan minuman sangat hemat dan menyenangkan. Yang keempat itu ada brand personification, yaitu bila KFC adalah hewan unggas, dia adalah seekor ayam super, bukan ayam kampung. Dalam perbandingan lain adalah ayam, bukan bebek. Dan yang kelima itu ada mandatory dengan logo gambar bapak separuh baya dan dinominasi oleh warna merah dan putih sebagai simbol dari keberanian, kekuatan, kesucian, dan kemenawanan. Dengan makna tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan di masa depan, haruslah memiliki keberanian dan kekuatan setelah mengkonsumsi KFC. Dan yang keenam itu ada advertising requirement atau TV komersial, Instagram, Facebook, YouTube, dan brosur. Dan yang ketujuh itu ada event promotion. Banyak yang menyebut KFC sebagai raja dari makanan siap saji. Karena banyaknya promo KFC yang telah hadir membuat masyarakat ataupun penggemar KFC semakin dimanjakan dengan adanya promo-promo yang dihadirkan oleh KFC. Promo KFC ini perlu dipertahankan untuk menghadapi persaingan fast food yang semakin ketat ini. Semua orang dari berbagai kalangan pasti tahu mengenai KFC. KFC sendiri telah berdiri lama dengan penuh pengalaman dan rasa yang khas, sehingga membuat KFC masih bertahan hingga saat ini. Tak hanya memberikan harga promo, KFC juga memberikan beberapa undian berhadiah di setiap pembelian untuk menu tertentu. Segmentasi pasar adalah suatu proses untuk membagi-bagi atau mengelompokkan konsumen ke dalam kotak-kotak yang lebih homogen. Yang pertama itu ada demografi, membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pada variabel seperti umur, jenis kelamin, besar keluarga, siklus kehidupan keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Umur konsumen, produk KFC terdiri dari berbagai paket, dimulai dari paket untuk anak-anak atau yang disebut caki, paket untuk remaja, yang disebut combo, goceng, dan attack, dan paket untuk dewasa yaitu combo, goceng, attack, dan fresh and light. Selain itu, KFC juga menyediakan produk non-paket yang ditujukan untuk semua usia. KFC menawarkan produk berbeda seperti Happy Meal yang memberikan mainan gratis kepada anak-anak. KFC telah membuat lingkungan yang cocok bagi siswa sekolah untuk bergaul dengan teman-temannya dan bisa mendapatkan makanan siang mereka di KFC. Dan yang kedua ada psikografis, di mana membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada karakteristik sosial, gaya hidup, atau kepribadian. Dengan adanya KFC, kini konsumen bisa menikmati makan dengan suasana dan kenyamanan yang berbeda, sehingga mampu mengubah gaya hidup konsumen menjadi pribadi yang berkelompok dan bisa mengubah kelas sosial mereka. Dan yang ketiga itu ada geografis, di mana membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografik seperti negara, regional, negara bagian, kota, atau kompleks perumahan. KFC memutuskan untuk beroperasi dalam 2 wilayah atau beberapa wilayah geografis, yaitu memiliki jarak yang cukup jauh sebanyak 9 km. Karena ini lebih memperhatikan perbedaan kebutuhan dan keinginan yang dijumpai. Dan yang keempat, yaitu ada perilaku, di mana konsumen atau pelanggan KFC ini memiliki tingkah laku yang dimana mengetahui apa sikap atau aksi reaksi konsumen dalam pengambilan keputusan. Salah satunya dalam pengambilan menu yang memiliki paket lengkap dengan harga lebih murah dari satuan. Itu merupakan ciri-ciri pembentukan awal di dalam segmen pasar bagi pemasar. Segmentasi yang dilakukan oleh KFC terhadap produknya dan perbedaan umur konsumen ini telah sesuai dengan apa yang diharapkan. KFC kini merupakan market leader dari restoran fast food di Indonesia. Salah satu kunci sukses KFC berasal dari strategi pemasaran di mana mereka memanfaatkan elemen musik dalam memperkuat brand di mata target pasarnya. Selanjutnya ada targeting,
di mana proses pengevaluasian segmentasi dan pemfokusan strategi pemasaran pada sebuah negara, provinsi, atau sekelompok orang yang memiliki potensi untuk memberikan respon. Target pasar dapat juga diartikan sebagai kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan, seperti pria dan wanita, anak-anak, mahasiswa, dan keluarga. Mereka juga membuat KFC sebagai tempat bersantai dan bahkan hiburan. Secara singkat adalah membagi-bagi masyarakat, kemudian memilih target market yang dianggap menguntungkan, lalu membangun persepsi di benak pikiran para target market ini sesuai dengan yang diinginkan. Nah, selanjutnya itu ada positioning, di mana mencakup kegiatan yang merumuskan penempatan produk dalam persaingan dan juga menetapkan bauran pemasaran yang terperinci. Pada hakikatnya, penempatan produk adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Seperti KFC telah diarahkan sebagai restoran keluarga, dimulai di posisi anak-anak dan memperkenalkan iklan baru mainan dengan produk Happy Meal. Kini anak muda dan dewasa telah menerima kehadiran KFC sehingga KFC memposisikan dirinya sebagai tempat untuk segala usia. Jadi, simpulan dari analisa singkat terhadap STP, KFC telah menguasai pangsa pasar makanan cepat saji di Indonesia lebih dari 50%. KFC cenderung lebih unggul dibandingkan dengan merek sejenis pada unsur kualitas dan rasa produk. Yang pertama, unsur tekstur yang lebih crunchy dan lebih besar porsinya. Dan yang kedua, terdapat fasilitas home delivery. Dan yang ketiga, fasilitas restoran yang selalu berkualitas mengikuti kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah. Dan yang keempat, selalu memberikan banyak pilihan paket yang sangat menarik untuk konsumen. Baik, terima kasih Novita. Oke, setelah Novita akan saya yang melanjutkan jalannya presentasi ini. Baik, lanjut ke 4P, yaitu Product, Price, Place, dan juga Promotion. KFC merupakan restoran cepat saji dipegang oleh PT Fast Food Indonesia dengan menu andalannya yaitu daging ayam goreng. KFC juga memiliki berbagai macam kreasi menu mulai dari perkedel, cream soup, burger, dan masih banyak lainnya. KFC juga memiliki strategi 4P. Kenapa kami membahas 4P juga? Karena 4P ini bersangkutan dengan analisis SWOT kami. P yang pertama yaitu produk. PT Fast Food Indonesia dengan merek dagangnya KFC merupakan perusahaan yang menyediakan makanan dan minuman cepat saji dan menjadi restoran cepat saji yang terus berkembang. Selain itu, KFC memberikan suatu inovasi dengan cara memberikan kepuasan kepada setiap konsumen atau pelanggan yang mempunyai tujuan untuk membuat menu yang berkreasi dan beragam tanpa menghilangkan ciri khas dari perusahaan KFC tersebut. Kesempurnaan resep masakan, KFC selalu menyempurnakan cita rasanya setiap saat untuk memberikan kepada konsumen atau kepada kepuasan konsumen, yang dimana cita rasanya yang selalu disempurnakan tersebut yang merupakan inovasi untuk tetap menjadi yang terdepan dari jajaran makanan cepat saji lainnya. Inovasi yang disempurnakan ini mampu menciptakan kreasi menu baru yang beragam dengan tidak melupakan ciri khas dari KFC tersebut. Baik, yang kedua ialah price. KFC membuat satu proses pemberian berupa penawaran harga yang menarik dengan pelanggan. Strategi yang dipakai KFC adalah memberikan sebuah paket yang mempunyai harga dan tawaran yang cukup menarik untuk kepuasan pelanggan. KFC menerapkan strategi harga dengan memberikan berbagai penawaran harga yang menarik kepada konsumennya. Di antara strategi ini adalah memberikan paket harga yang sangat menarik dan menguntungkan bagi konsumennya. Baik, yang ketiga ialah place atau tempat. KFC mengambil lokasi yang cukup strategis dan dapat menjangkau
padatnya mobilitas masyarakat yang tinggi untuk didirikan dengan tujuan agar pelanggan dengan mudahnya menjangkau gerai perusahaan-perusahaan KFC tersebut. Pemilihan lokasi, KFC dibangun dengan penempatan lokasi yang strategis sesuai dengan mobilitas masyarakat. Sebagian besar, KFC didirikan di daerah yang memiliki mobilitas masyarakat yang tinggi tadi. Nah, fasilitas yang lengkap, KFC dalam setiap outletnya selalu memberikan berbagai fasilitas yang lengkap. Kemudian, konsumen yang datang merupakan pendukung ini. Fasilitas yang lengkap, KFC dalam setiap outletnya selalu memberikan berbagai fasilitas yang lengkap kepada konsumen yang datang. Strategi pemasaran KFC ini merupakan pendukung untuk memberikan kepuasan pada pelanggan yang lengkap, diantaranya tersedianya layanan internet gratis, dan juga dengan pemberian fasilitas lengkap pada setiap outlet counternya dengan pemberian fasilitas yang lengkap tadi, maka konsumen akan semakin tertarik. Yang terakhir atau yang keempat yaitu promotion atau promosi. KFC membuat promosi seperti membawa berbagai macam industri musik yang diciptakan tanah air untuk bekerja sama dan menjalin hubungan yang baik dengan kalangan lapisan masyarakat. Juga dapat tertarik dengan cara KFC yang berpromosi menggunakan musik tanah air tersebut. Selain itu, dalam hal promosi ini, KFC memberikan hadiah kepada konsumen dengan beberapa CD musik yang telah dibuat dari kerjasama tersebut. Inilah mengapa sampai saat ini KFC tetap selalu terdepan dalam segi apapun. KFC memanfaatkan media televisi, radio untuk mempromosikan mereka, dan juga dengan cara memasang iklan. Yang tentunya dengan cara ini sangat efektif untuk membuat masyarakat penasaran dengan rasa makanan atau minuman yang ditawarkan, terutama untuk menu baru. Partnership dengan perusahaan lain, salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan KFC adalah dengan merangkul beberapa industri musik untuk bekerja sama sehingga melalui musik KFC bisa berpromosi dan beroperasi baik untuk kalangan remaja maupun juga dewasa. Baik, lanjut ke SWOT. SWOT adalah kepanjangan dari Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan juga Threats. Nah, pada perusahaan ini terus-menerus memberikan serta meningkatkan pelayanan yang terbaik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan juga mempertahankan loyalitas dari pelanggan KFC ini. Oleh karena itu, perusahaan bisa menarik kembali perhatian dari pelanggan baru serta mempertahankan pelanggan KFC yang lama. Apabila perusahaan dapat meningkatkan jumlah konsumen yang banyak, itu akan berpengaruh pada penjualan perusahaan. Perusahaan perlu menggunakan teknologi yang canggih dengan cara menggunakan kecanggihan teknologi untuk proses pemesanan menu KFC. Baik, analisis SWOT yaitu Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Nah, dari SWOT sendiri, yang kepanjangan dari Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats, perbandingan analisis SWOT yaitu antar faktor internal, kekuatan yaitu strength dengan faktor eksternal peluang yaitu opportunities dan ancaman threats dan kelemahan weaknesses. Strength dan weakness menganalisis lingkungan internal dari perusahaan, sedangkan opportunity dan threat merupakan analisis lingkungan eksternal. 4 aspek ini sangat penting dalam menganalisis strategi yang tepat agar dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan ke depannya. Baik, pada analisis strength dan weakness, yaitu strength pertama, strength dari KFC ini yaitu salah satu pelopor penyedia makan cepat saji yang mempunyai cabang di seluruh Indonesia dan ada pelayanan yang ramah dan cepat serta mempunyai manajemen produksi yang baik. Yaitu weaknesses sebagai menu yang kurang memperhatikan nilai gizi, pemasok kurang dapat dipercaya dan harga yang kurang terjangkau untuk masyarakat kalangan bawah. Opportunities dan juga threats. Opportunities, meningkatkan permintaan untuk makanan sehat, membuat jenis varian lain dalam bentuk penyajian dan rasa yang baru, dan dapat menjadikan bisnis waralaba untuk menambah pendapatan serta menjual brand serta sistem manajemennya. Threats, kelangkaan bahan baku ayam yang berkualitas, kejenuhan pasar makanan cepat saji di negara maju, serta masyarakat mulai meninggalkan junk food dan mulai beralih ke jenis makanan yang sehat. Baik, sekian dari presentasi kami. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada tutur salah kata juga kami minta maaf. Terima kasih kepada Pak Raja Ardiansyah dan rekan-rekan sekalian juga.
Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan sampai jumpa.